Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita pada kesempatan ini. Kita masih menyelesaikan perintah-perintah dasar pada MySQL. Nah, ini adalah perintah dasar pada MySQL. Nah, minggu lalu kita sudah mencoba menggabungkan beberapa tabel dengan menggunakan foreign key untuk penggabungan tabel. Nah, sekarang kita melanjutkan kembali query yang lain ya, struktur query language. Yang pertama itu adalah insert data dengan format insert into nama tabel, field 1, field 2, field 3, dan values isinya adalah nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba ke tabel dosen. Silakan diklik perintah SQL dan disitu isikan perintah insert into nama tabel. Nama tabelnya adalah tabel dosen. Nah, dimana di tabel dosen itu kita bisa langsung tanpa menggunakan nama-nama field, atau bisa juga kita menggunakan nama field. Nama field misalnya NIDN, kemudian ada nama dosen, kemudian nomor handphone, kemudian ada alamat, tutup kurung. Nah, komanya ini cuma sampai sini aja ya, yang ini jangan dikasih koma lagi. Values yang isinya itu, values ini kita bisa letakkan di bawah biar rapi. NIDN misalnya saya buat di sini 10.022.804. Ini NIDN, kemudian nama dosennya misalnya Bambang. Oh, jangan Bambang. Suprapto. Suprapto sudah ada belum? Coba saya lihat dulu. Nah, belum ada, berarti saya buat nama dosennya adalah Suprapto. Kemudian nomor handphone ini tutup kutip. Kemudian nomor handphonenya ya model biasa 0812 6821 0103. Kutip, koma lagi, kemudian dilanjutkan dengan alamat misalnya Bangkinang. Nah, kemudian jangan lupa tutup kurung dan langsung di go. Ini ada kesalahan pada NIDN, N-nya kurang. Go. Nah, itu sudah berisi. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat sekarang sudah menjadi 7. Nah, ini adalah perintah untuk insert data. Saya kira semua sudah tahu juga insert data ke dalam tabel dosen. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali yaitu update data. Update data formatnya adalah update nama tabel set field 1 sama dengan value 1, field 2 sama dengan value 2. Nah, ini adalah update data. Update data ini digunakan untuk mengubah semua data, bisa sekaligus atau per record. Jadi biasanya untuk update data ini bisa menggunakan per record data. Nah, ini tadi untuk insert apabila tipe datanya integer, ini kebetulan string. Kalau string dia pakai kutip, tapi kalau dia tipe datanya integer itu tidak perlu pakai kutip, langsung aja. Langsung
Nah, ini dianggap dia integer tanpa kutip ya. Oke, kita lanjutkan tentang update data. Nah, sekarang kita akan update. Perintahnya tadi update nama tabel. Update nama tabelnya adalah dosen, kemudian kita set nama dosen sama dengan misalnya Wijaya, saya buat koma, kemudian handphone, ini masih handphone yang lama, 081268210103. Kutip, koma, kemudian di sini ada alamat. Alamatnya tadi Bangkinang, kita ganti ke Duri misalnya. Duri. Nah, kalau untuk update data, jangan lupa dikasih kondisi where NIDN, ini adalah primary key. Primary key-nya tadi berapa? 10 022 804. Coba saya lihat. Ya, 22804 Suprapto nanti akan berubah jadi Wijaya. Ini untuk update data ya. Oke, kita go. Nah, ini sudah terupdate. Kita lihat hasilnya. Suprapto Bros. Itu sudah jadi Wijaya. Kemudian alamatnya sudah berganti ke Duri. Oke, itu untuk update data. Saya kira ini sudah tahu semua. Kemudian delete, formatnya adalah delete from nama tabel. Kalau delete from nama tabel, maka isi di dalam tabel ini habis semua. Jadi kalau bisa usahakan menggunakan kondisi. Jadi delete nama tabel ini bukanlah menghapus tabelnya, tetapi menghapus isi di dalam tabel itu sendiri. Oke, kita akan mencoba menghapus. Delete from nama tabel dosen. Kondisinya adalah where NIDN-nya yang tadi 10.022.804. Nah, ini akan kita hapus. Ini namanya tadi siapa nih? Kita lihat dulu. Wijaya Duri. Oke, ini akan kita go, klik go. Oke, dan data seketika terhapus sesuai dengan primary key. Nah, di sini sudah tidak ada lagi. Ini untuk menghapus data bisa sekaligus tanpa where, semuanya habis. Nah, selanjutnya adalah menampilkan data menggunakan select. Jadi di sini select ini adalah digunakan untuk menampilkan data yang ada pada tabel. Ya, perintahnya cukup sederhana. Select bintang from dosen, go. Ya, atau mungkin Anda bisa hanya menampilkan nama dosen saja, nama dosen, kemudian handphone, itu juga bisa. Jadi yang ditampilkan hanya nama dosen dan handphone. Atau mungkin kita balik, misalnya di sini jangan handphone, tapi kita alamat dulu, itu bisa. Alamat, koma, kemudian nama dosen, go. Jadi akan menampilkan alamat terlebih dahulu, kemudian diikuti nama dosen. Itu menampilkan data yang ada pada tabel sesuai dengan jumlah rekod yang ada. Nah, selanjutnya adalah pencarian data menggunakan like. Nah, ini cukup unik juga. Jadi formatnya menggunakan like. Jadi kita langsung
Kepada contoh saja, select bintang from dosen. Kemudian yang akan kita cari apa di sini? Nah, jadi pakai kondisi where misalnya nama dosen like, kutip, kemudian di situ ada misalnya har persen. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan menampilkan kata-kata awal har dan diakhiri dengan bebas ya. Di persen ini terakhirnya bebas. Yang penting kata-kata awalnya itu adalah har. Maka dia akan menampilkan dua nama dosen. Atau misalnya NB, kita akan menampilkan misalnya kata-kata di tengahnya adalah MB. Misalnya. Di sini ada MB. Yang kata awalnya bebas, kata di tengahnya MB, dan kata akhir bebas. Nah, dia akan menampilkan nama Bambang saja. Nah, ini untuk pencariannya. Nah, pencariannya sangat banyak sekali manfaatnya, bukan hanya mencari nama, tetapi kita bisa mencari berdasarkan tanggal bisa, kemudian jumlah yang terbanyak misalnya, atau jumlah yang paling sedikit, atau misalnya berdasarkan kapan tanggal pembelian atau tanggal peminjaman, itu bisa ditampilkan menggunakan pencarian ini. Jadi ini adalah kata kunci. MB ini adalah kata kunci cari ya. Kata kuncinya adalah MB. Nah, kata kunci ini nanti di program kita bisa buat sebuah form untuk mengisi MB. Oke, baik, kita lanjutkan kembali pencarian, kemudian pembatasan data atau limit. Jadi kita menggunakan perintah limitnya untuk membatasi data yang akan ditampilkan pada MySQL. Contohnya di sini select bintang from dosen limit 3 misalnya. Nah, itu akan ditampilkan 3 data saja. Atau mungkin kita menggunakan indeks. Misalnya kita hanya menampilkan data 3 sampai 5 saja. Itu kita menggunakan indeks 3. Jadi tampilkan Joko Bambang Haryanto. Kita lihat Joko Bambang Haryanto mulai dari indeks ke-3 sampai ke-5. Jadi indeks itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari indeks 0. Jadi di sini tadi kita menggunakan indeks mulai dari 3 sampai dengan 5. Nah, ini untuk limitnya. Selanjutnya mengurutkan data menggunakan perintah order by. Nah, menggunakan perintah order by. Perintahnya juga sama, ini untuk mengurutkan data yang akan ditampilkan. Kita menggunakan select from nama dosen, kemudian kita order by. Order by-nya apa? Harus ada misalnya nama dosen itu misalnya ascending ini dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau dari A sampai Z. Nah, jadi yang ditampilkan nama dosen A sampai P. Nah, coba kita balik, descending nama dosennya. Descending ini dari yang besar ke yang kecil. Nah, jadi P, terakhir adalah A. Nah, ini untuk
mengurutkan data menggunakan order by nama, bisa ascending atau descending. Nah, kemudian selanjutnya adalah operator logika. Pada MySQL bisa menggunakan AND, OR, atau NOT. Oke, kita lihat contohnya. Select bintang from dosen, where misalnya nama dosen adalah Awaludin N, alamat misalnya Pekanbaru. Oke, kita lihat hasilnya. Tidak ada yang ditampilkan karena kalau perintah N ini salah satu kriteria tidak terpenuhi, dia tidak akan ditampilkan. Jadi harus lengkap. Misalnya di sini harus benar. Misalnya Taluk Kuantan. Nah, ini baru tampil. Jadi kedua kriteria yang menghubungkan dengan N ini harus terpenuhi, harus benar kedua-duanya. Oke, itu untuk N. Kemudian kalau OR, ini boleh salah satu terpenuhi. Misalnya saya akan menampilkan nama dosennya Awaludin atau alamat yang dari Pekanbaru. Maka semua yang dari Pekanbaru akan tampil, termasuk Pak Awaludin yang dari Taluk Kuantan. Karena jadi berdasarkan nama dosennya Awaludin. Nah, ini untuk OR. Kemudian selanjutnya kalau NOT, berarti di sini ada N, kemudian diikuti dengan NOT. Nah, berarti Awaludin dan alamatnya tidak dari Pekanbaru, berarti hanya satu dari Taluk Kuantan. Nah, ini perintah logika pada MySQL. Nah, kemudian selanjutnya adalah perintah pengelompokan, group by. Group by ini ya sama juga. Kita buat select, misalnya select bintang from dosen, group by alamat misalnya. Nah, itu akan ditampilkan semua yang alamat dari Pekanbaru itu ada 3, 1, 2, 3, cuman yang diwakili hanya satu saja. Karena dia sama-sama Pekanbaru, ya dia akan menggrupkan atau mengelompokkan. Oh, ini ada, cuman namanya terwakili hanya satu. Atau bisa juga Anda buat alamat di sini, jadi hanya ditampilkan alamat saja. Nah, jadi alamat dosen itu ada dari Bangkinang, Kerinci, Pekanbaru, dan Taluk Kuantan. Walaupun sebetulnya dari Pekanbaru ada 3 orang. Jadi ini pengelompokan data menggunakan group by. Oke, saya kira itu saja. Ini perintah dasar di dalam kita nanti membuat program pada PHP. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan views. Jadi view ini harus Anda tahu juga. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.